إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jami'ul Mujahidin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan khutbah ini, saya mengajak kepada diri saya dan hadirin sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala yang diperintahnya dan meninggalkan segala yang dilarang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Hari ini hari Jumat jatuh pada tanggal 5 Juli 2024 atau 28 Zulhijjah 1445 Hijriah. Dari bulan Juli dan bulan Zulhijjah ada hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, 28 Zulhijjah 1445 Hijriah ini adalah minggu terakhir di tahun 1445 Hijriah. Insya Allah 2 hari lagi atau tepatnya hari Minggu kita memasuki tahun baru Hijriah, tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Sebagai seorang muslim, tentunya kita berkewajiban untuk menyambut dan mensyiarkan datangnya tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai di akhir, di ujung tahun ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, karena tidak sedikit saudara kita, kawan-kawan kita yang pada hari ini sudah mendahului kita dan tidak sampai pada akhir di tahun 1445 Hijriah. Oleh karenanya patutlah kita bersyukur untuk menjawab nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa kita sampai pada tahun baru Muharram 1446 Hijriah. Selanjutnya, setelah kita bersyukur, tentunya kita memuhasabah, mengevaluasi selama 1 tahun ini sejauh mana aktivitas kita, terutama ibadah kita dalam mengisi tahun 1445 Hijriah. Jika memang sudah baik, maka perlu kita tingkatkan agar di tahun berikutnya ibadah kita kepada Allah akan lebih baik. Kemudian jika masih banyak kekurangan di tahun ini, maka kita bersungguh-sungguh berusaha keras agar di tahun baru Muharram nanti ibadah kita, aktivitas kita lebih baik dari tahun yang lalu. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, kita tidak perlu bereuforia disamakan dengan menyambut tahun baru Masehi yang bakar-bakar petasan kembang api, karena pergantian tahun Hijriah itu berada selepas sholat maghrib, bukan berada di pertengahan malam. Jadi nggak usah kita begadang. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Kemudian yang kedua, hari ini adalah tanggal 5 Juli 2024 Masehi. Di bulan Juli ini ada hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, nanti tanggal 15 Juli itu dunia pendidikan masuk pada tahun pelajaran 2024-2025. Oleh karenanya, sebagai seorang Islam yang sudah tua, barangkali mempunyai cucu yang ingin masuk sekolah baik tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat atas. Kemudian yang masih muda barangkali punya anak yang akan masuk sekolah di tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat atas.
Sebagai orang tua, kita mempunyai kewajiban untuk mendidik anak. Bulan inilah bulan yang dapat menentukan mau dibawa kemana anak kita. Oleh karenanya, sebagai seorang orang tua kita harus cerdas. Kita harus memahami akan kita jadikan apa anak kita. Baru kita masukkan ke lembaga mana anak kita. Jadi jangan sembarangan memasukkan anak sekolah, karena salah-salah nanti akan membuat kita masuk neraka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan itu, maka khotib akan menyampaikan tentang cara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam mendidik anak. Ini untuk inspirasi kita. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Selain menjadi khalifah keempat dalam Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali juga dikenal sebagai seorang ayah yang bijaksana dalam mendidik anak-anaknya. Sayyidina Ali menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk generasi muslim yang kuat dan berakhlak mulia. Ia menganggap pendidikan sebagai salah satu tugas utama seorang bapak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam mendidik anak-anaknya, Sayyidina Ali mengedepankan keteladanan dan komunikasi yang baik. Ia memberikan contoh yang baik dalam perilaku dan karakter, sehingga anak-anaknya dapat melihat langsung bagaimana ayah mereka menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kutipan Ali bin Abi Thalib dalam mendidik anak. Ta'allamu auladakum fa innahum haqquhum. Ajarkan anak-anakmu karena mereka adalah hak mereka. Ali bin Abi Thalib juga senantiasa berkomunikasi dengan anak-anaknya, mendengarkan pendapat mereka dan memberikan nasihat yang bijaksana. Hal ini menciptakan ikatan emosional yang kuat antara ayah dan anak-anaknya, serta memperkuat pemahaman mereka tentang agama dan moralitas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sayyidina Ali juga menggunakan metode pengajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak-anaknya. Ia mengamati kecenderungan dan bakat masing-masing anaknya dan memfasilitasi pengembangan mereka dalam bidang sesuai karakter. Misalnya, ia melihat Hasan dan Husain dan dia melibatkan Hasan dan Husain dalam diskusi dan memperdebatkan dengan tentang masalah-masalah agama.
sekaligus mengasah kemampuan berpikir. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib sangat memperhatikan perkembangan intelektual dan spiritual anak-anaknya. Ma min mauludin illa yukallimuhu rabbuhu min ha'ijir rahimi qa'imatan bima satakunu ilaihi hatta yurassaha minhu basiratan aqlan badinatan. Tidak ada seorang bayi pun yang dilahirkan kecuali Tuhannya berbicara langsung dengannya dari tempat di mana anak itu akan pergi hingga mata batinnya dan akalnya dipenuhi. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, pendekatan pendidikan Sayyidina Ali terkait erat dengan ajaran Islam yang diperolehnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran. Ia memahami bahwa pendidikan yang efektif harus didasarkan pada nilai-nilai Islam dan wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya iman, ketaatan kepada Allah, akhlak yang baik, dan pengabdian kepada sesama manusia. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, teori yang disampaikan oleh Sayyidina Ali kemudian diimplementasikan dalam dunia pendidikan, terutama perguruan pendidikan anak, yang mengedepankan visi mencetak manusia menjadi pintar, benar, dan terampil. Maka oleh sebab itu, melalui forum ini saya menghimbau, mengajak kepada bapak-bapak dan saudara sekalian, barangkali yang mempunyai anak yang masuk sekolah dasar, sekolah menengah dan atas, mari bersama kita masukkan anak-anak kita ke dunia pendidikan yang mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Dan insya Allah itu ada pada lembaga pendidikan Al-Quran. Dan di Kampung Bogor ini kita sudah mempunyai tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat atas. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, barangkali sebagai seorang muslim kita mempunyai kewajiban untuk mendidik anak kita. Jika tidak mampu mendidik sendiri, maka serahkan ke lembaga pendidikan, dan kampung ini sudah disiapkan. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
أجمعين عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله إن
لا تسمعن بأنهم من الظالمين لا وهم فيها سمعان